Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanallah, al-nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Allahumma ja'al anfusana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqadidul umur kulliha wa ilayya jul amr kulliha fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina. Nasru minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Faslun wa amma tulul amali famadhmumun jiddan bal huwa alladhi yad'u ila kharabil akhirati wa amarid dunya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanju awwalu hadhihi al-umma bizuhdi fid dunya wa qasril amal wa yahliku akhiruha bil hirsi 'ala dunya wa tulil amal. Wa qala alaihi salatu wassalam minasyaqa'i arba'un jumudul aini wa qaswatul qalbi wal hirsu wa tulul amal. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam a'udzu bika min kulli amalin yulhini. Kali ini membahas perihal yang ketiga. Dari sesuatu yang dapat menghalangi orang menjalankan ibadah dan ketaatan, yang membuat orang lebih tertarik dengan kelalaian atau urusan dunia, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Dikatakan famadhmumun jiddan, sangat tercela. Nah, panjang angan-angan sangat tercela. Kenapa kok sangat tercela? Karena panjang angan-angan ini yad'u ila kharabil akhirah, menarik seseorang untuk menghancurkan akhiratnya. Wa amarid dunia, membuat orang tersebut lebih memakmurkan dunia. Panjang angan-angan itu ia menganggap masih punya banyak waktu, walaupun dia sudah berada di waktu-waktu terakhirnya dalam kehidupan dunianya. Ibarat pertandingan itu sudah di injury time, menit-menit terakhir atau menit-menit tambahan, tapi masih menganggap di waktu yang normal, sehingga nyantai, tenang. Nah, ini panjang angan-angan. Lah orang yang panjang angan-angan, rata-rata kebanyakan atau hampir semuanya lebih fokus kepada dunianya daripada akhiratnya, karena merasa kembalinya ia ke akhirat atau ke alam barzakh itu masih lama, masih jauh, sehingga dia menikmati keberadaannya di atas dunia dengan kelalaian.
dengan kemaksiatan, dengan keburukan. Sehingga Nabi SAW beliau menggambarkan perbedaan umat-umat terdahulu dan umat yang ada di akhir zaman. Yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi bidunya fid dunya wa ghasril amal. Selamatnya orang-orang terdahulu itu sebab zuhud kepada dunia, tidak tertarik dengan dunia, sehingga hidup apa adanya, yang ada dinikmati, dijalankan, tidak bingung dengan yang enggak ada. Wa ghasril amal, pendek angan-angannya, tidak pernah merasa besok hidup atau 1 bulan lagi hidup atau apalagi 1 tahun lagi hidup, enggak. Jadi benar-benar hari demi harinya itu dinikmati. Badannya enggak capek karena dunia, karena tidak ada ketertarikan ingin bangun, ingin beli sesuatu, enggak ada. Yang ada itu dinikmati. Kemudian enggak ada pikirannya nanti pengen gini, pengen gitu dan lain sebagainya, enggak. Hari demi hari itu dijalani. Kalau sudah seperti itu enak, enggak loro. Pikiran tenang. Kenapa? Yang dipikirkan saat itu atau hari itu, wes. Enggak mikir besok, enggak mikir usaha, bikin pusing apa? Mikir besok, kadang yang bukan besok, tapi setahun yang akan datang. Ini kalau seperti ini, setahun yang akan datang bagaimana? Yang dipikirkan setahun yang akan datang. Pertanyaannya itu, kamu yakin hidup di setahun akan datang? Siapa di antara kita yang yakin nanti sore masih hidup? Kalau kita bisa meyakini, hebat. Kalah Nabi. Karena Nabi itu memasukkan 1 suap ke mulutnya, tidak yakin suapan itu masuk ke dalam perutnya masih hidup. Atau mengangkat tangannya ini tidak yakin mengembalikannya masih hidup. Kemudian kita bisa yakin sampai sore, lebih hebat dari Nabi kita. Padahal itu Nabi, Rasul, kekasihnya Allah, nggak yakin. Nah, yang membuat kita bingung, membuat kita kepikiran, akhirnya muncul penyakit ini, penyakit itu, kan gara-gara itu. Terlalu membayangkan yang akan datang. Jadi kalau kita mau simple dalam kehidupan ini, yang saat ini, bukan yang nanti, yang saat ini. Bukan yang nanti, apalagi besok atau lusa atau seminggu lagi, yang saat ini. Situ nikmati. Nikmati, rasakan dengan enak, tenang. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita dalam sholat. Sallu salatam waddi', katanya Nabi. Sholatlah kalian seperti sholat perpisahan. Jadi seakan-akan itu adalah sholat terakhir. Kalau kita mungkin bukan sholat, karena kita bukan orang yang ahli sholat. Anggap makanan. Kalau makan masuk buat kita. Anggap itu adalah makanan terakhir kita. Gimana kalau itu makanan terakhir kita? Cepet-cepetan kita makannya. Lop. Nggak mungkin. Kita nikmati 1 suap demi 1 suap. Kita kunyah. Nah, kenapa makanan terakhir? Kita nikmati dengan senikmat mungkin. Nggak mungkin kita makan. Nggak, kita rasa nggak mungkin. Dan seperti itu kehidupan kita berjalan itu, nikmati setiap saat yang kita berada di dalamnya,
nikmati. Karena itu yang milik kita. Itu yang untuk kita. Yang akan datang ini dalam menit atau jam belum tentu milik kita. Belum pasti milik kita. Jadi setiap saat yang kita berada nikmati. Makanya orang terdahulu itu selamat bukan karena banyaknya amal atau apa. Pertama karena zuhud, tidak tertarik dengan dunia. Yang kedua karena gasril amal. Nggak mikirkan nanti, besok dan lain sebagainya. Makanya orang dulu itu dermawan. Kalau ngasih itu nggak hitungan. Karena memang nggak mikirkan nanti atau akan datang. Orang sekarang coba medit. Karena Pak itu yang dikatakan oleh Rasulullah, wa yahliku akhiruha bil hirsi ala dunya wa tulil amal. Hancurnya umat yang akan datang yang akhir itu sebabnya apa? Ambisi dunia, panjang angan-angan. Medit kan apa? Mikir, nanti buat ini, nanti buat itu, gimana kalau nggak ada? Dan akhirnya apa? Mau ngasih berat. Beda dengan orang dulu. Orang dulu tuh kalau ngasih nggak nanggung. Bukan kecil, besar. Kadang tanah berdampingan dengan tetangganya gitu. Butuh tetangganya itu dikasih 1 atau 2 meter dari depan ke belakang. Iku lagi didol kan ketok wisan duit. Orang sekarang nggak mau ngasih. Tukuan beli. Orang dulu enggak dikasih. Makanya kalau dilihat dari surat, bisa jadi banyak keributan terjadi. Kenapa nggak disuratkan? Hanya pemberian lewat omongan. Terkadang suratnya diperbarui baru diukur. Diukur sesuai dengan setelah pemberian. Kalau enggak, akan jadi keributan mungkin untuk keturunan yang berikutnya. Kenapa? Mereka nggak tahu ceritanya. Kalau ini dikasih dan lain sebagainya nggak tahu ceritanya. Taunya dianggap ini mengambil haknya, tanahnya dan yang lain sebagainya. Kenapa? Terlalu ambisi. Kemudian yang dipikirkan untuk masa depan itu terlalu jauh. Boleh punya rencana baik untuk ke depan. Rencana baik untuk ke depan, punya anak. Kepingin dijadikan apa anaknya? Ulama, boleh. Ya. Tapi belum tentu anaknya masih hidup kan. Dididik, diajari. Ya. Untuk dijadikan calon ulama misalnya atau dokter, dididik, diajari. Ya. Tapi belum tentu hidup kan, rencana toh, rencana. Nah, rencana boleh, tapi kalau sampai usaha untuk mewujudkan rencana ini sampai melalaikan akhiratnya, melalaikan ibadahnya, ini tulul amal namanya. Orang punya rencana boleh, tapi jangan sampai rencana ini menjadi fokus utama yang membuat lupa waktu demi waktu yang kita lewati yang harus kita lakukan di dalamnya. Ya. Karena itu hancurnya umat terakhir itu karena ambisi dunia dan panjang angan-angan. Dan Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, minasyaqa arbaun, ada tanda orang celaka. Tandanya orang celaka. Karena secara garis besar manusia itu dibagi menjadi 2. Ada golongan yang suada, orang-orang yang beruntung. Ada yang askia, orang-orang yang celaka. Nah, tentunya orang yang beruntung tempatnya surga, orang yang celaka tempatnya neraka. Nah, dan itu sudah difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Nah, dan ditentukan keberuntungan dan celaka ini dari kita berada di rahim ibu. Kemudian wujud di atas dunia ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Dikatakan oleh Rasulullah minasyaqa arba, tandanya orang yang celaka, yang ditentukan oleh Allah celaka, arbaun ada 4. Yang pertama jumudul ain, bekunya air mata, nggak bisa keluar, nggak bisa netes,
air matanya tidak bisa netes. Oh enggak, saya sering neteskan air mata. Karena apa dulu? Lek kehilangan duit kabeh, ya, enggak beku air mata, mengalir dengan begitu deras. Atau karena meninggal orang yang dicintai, bukan karena itu. Bekunya air mata itu karena takut kepada Allah. Pernah enggak air mata kita keluar karena takut kepada Allah? Ketika pernah keluar air mata kita, ini bukan termasuk orang yang beku, apalagi sering. Kalau pernah keluar aja sudah itu sebuah keistimewaan, apalagi sering. Karena nggak mudah mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Karena itu hubungannya dengan hati. Kalau orang mungkin membuat dirinya mengeluarkan air mata bisa, merem-melek metu banyu tuh. Tapi masalahnya keluarnya itu karena takut kepada Allah atau tidak. Kalau karena takut kepada Allah, satu tetesnya itu lebih berharga daripada darah yang mengalir karena jihad fisabilillah. Satu tetesnya. Apalagi kalau sering. Lah bekunya air mata karena takut kepada Allah, ini tandanya orang celaka. Ya, nggak pernah nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, gaswatul galab, hati yang atos. Yang ketiga, al-hiris, ambisi dunia, yang dikejar dunia, yang dipikirkan dunia, yang dilihat, yang dinilai dunia. Yang keempat adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Karena itu Nabi SAW seringkali di dalam doanya beliau memohon apa? A'udzubika min kulli amalin yulhini. Nabi seringkali dalam doanya a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min kulli amalin, dari setiap angan-angan yulhini, yang melalaikan aku. Itu doanya Nabi selalu. Nah, hendaknya kita hafalkan dan kita pakai. Allahumma a'udzubika min kulli amalin yulhini, bukan hamzah ya. Amalin yulhini, aku berlindung kepadamu dari setiap angan-angan yulhini, yang melalaikan aku. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Katanya Imam Ali, sesuatu yang paling aku takuti untuk kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Dua hal yang paling ditakuti oleh Imam Ali karramallahu wajhah ada pada seseorang. Apa alasannya? Ammat tibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haq, mencegah orangnya dari kebenaran. Dia tidak akan melakukan kebenaran, tidak akan mengatakan kebenaran. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Wa ammatulul amal, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, melupakan dia daripada akhirat. Kenapa? Dia lebih fokus dunia, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memikirkan dunia, lupa akhirat, lupa mati. Kadang nguntune wis entek, wis pasangan kabeh, motone wis tapi ndak ketok, ya. Sik bingung ngitung duit. Masih sering yang telinganya untuk mendengarkan berita, melihat sesuatu yang enggak manfaat. Gaya apa coba? Ayo coba dipikir. Lah coba buat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih manfaat buat dia. Kenapa? Sudah buat apa lagi? Waktunya sudah sangat sempit. Hidupnya di atas dunia sudah tinggal sesaat lagi, tapi masih ngitung. Masih melihat sesuatu yang tidak berarti atau mendengarkan sesuatu yang enggak manfaat. Buat apa? Ya, orang sudah seperti itu ini ya, karena panjang angan-angan sudah. Karena lebih memikirkan dunianya.
Nah, ini katanya Imam Ali, makanya panjang angan-angan melupakan seorang daripada akhirat. Karena itu dalam athar disebutkan mantola amaluhu sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya perbuatannya buruk. Itu rata-rata sudah orang yang memiliki panjang angan-angan, kelakuannya tidak apik. Nah, kelakuannya buruk. Nah, nanti akan disebutkan di situ artinya panjang angan-angan. Yang dimaksud panjang angan-angan yang dilarang itu bagaimana? Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang memiliki panjang angan-angan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang lebih memikirkan akhirat kita, memikirkan ketaatan kita untuk barzah dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.